Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas dari topik 4 mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design atau yang disingkat dengan UBD pada materi kemampuan perspektif. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan anggota kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Anggraini Budi Utami. Kedua ada Clarita Lorena Alfani. Ketiga, Eka Putri Nurhamidah. Keempat, Kukuh Arya Nusantara. Kelima, Maryam Sri Muhaimini. Dan yang keenam ada Muhammad Hidayatul Ihsan. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. UBD memiliki penilaian yang terbuka. Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja, sehingga penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman tidak hanya satu model saja. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Kredibel. Kredibel memiliki arti, yaitu dapat dipercaya. Sedangkan kredibilitas merupakan kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Nurfalah, tahun 2011. Contoh kredibel. Perspektif guru terhadap kredibilitas yaitu keahlian, kepercayaan, dinamisme, dan karismatik. Sedangkan perspektif siswa terhadap kredibilitas yaitu sejauh mana siswa mampu menyampaikan pendapat maupun jawaban yang isinya mencakup kualitas dan kecakapan yang dapat dipercaya. Penilaian kredibel. Contoh soal, tulislah teks eksplanasi mengenai fenomena sosial secara kredibel. Untuk rubrik penilaian aspek kredibel, indikatornya membangun perspektif mengenai fenomena sosial secara kredibel yang dituangkan dalam teks eksplanasi. Pencapaian yang pertama, peserta didik membangun perspektif mengenai fenomena sosial secara kredibel berdasarkan fakta, memiliki skor 3. Pencapaian yang kedua, peserta didik membangun perspektif mengenai fenomena sosial secara kredibel setelah diberikan rangsangan sebelumnya, memiliki skor 2. Pencapaian yang ketiga, peserta didik tidak mampu membangun perspektif mengenai fenomena sosial secara kredibel, memiliki skor 1. Mengungkap. Kemampuan mengungkapkan adalah keinginan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu berdasarkan pengetahuan dan pemikiran yang dimilikinya, disertai kemampuan untuk dapat menerima perasaan atau pendapat orang lain dan dengan tidak mengingkari hak mereka dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan. Menurut Ramadhani dan kawan-kawan tahun 2013. Contoh mengungkap. Setelah guru menjelaskan pelajaran mengenai teks eksplanasi, guru memberikan contoh teks eksplanasi yang menjelaskan peristiwa terjadinya bencana banjir. Setelah peserta didik melakukan kegiatan menyimak penjelasan guru mengenai materi teks eksplanasi dan menyimak atau membaca peristiwa terjadinya banjir, peserta didik mampu mengungkapkan hasil belajar dengan sudut pandang sendiri terkait penyebab-penyebab terjadinya banjir. Penilaian mengungkap. Contoh soal, ungkapkan berbagai faktor utama penyebab bencana banjir. Untuk rubrik penilaian aspek mengungkap,
Indikator mengungkapkan perspektif terhadap penyebab-penyebab terjadinya bencana banjir berdasarkan sudut pandang masing-masing. Pencapaian yang pertama, peserta didik mengungkapkan persepsi terkait hasil penemuan penyebab banjir berdasarkan informasi dan ide atau gagasan secara natural, memiliki skor 3. Pencapaian kedua, peserta didik mengungkapkan perspektif terkait penyebab banjir berdasarkan gagasan atau ide setelah diberikan rangsangan sebelumnya, memiliki skor 2. Pencapaian ketiga, peserta didik tidak mendapatkan pengetahuan atau pemahaman baru dari sudut pandang mereka mengenai permasalahan yang sedang diamati, memiliki skor 1. Wawasan. Wawasan merupakan cara pandang dan pemikiran terhadap suatu objek atau lingkungan dalam eksistensi yang saling terhubung serta penerapannya. Wawasan dapat dikatakan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Menurut Wijayanto tahun 2020. Contoh wawasan. Pada penilaian perspektif siswa, sudut pandang dalam wawasan dapat menambah pengetahuan dan juga keterampilan, sehingga lebih menambah pengetahuan diri tentang berbagai macam hal yang ingin diketahui. Penilaian wawasan. Contoh soal, identifikasilah minimal 3 informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi yang berjudul globalisasi dan manfaatnya. Untuk rubrik penilaian aspek wawasan, indikatornya membangun perspektif mengenai informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi, globalisasi, dan manfaatnya. Pencapaian pertama, peserta didik mampu mengemukakan sudut pandangnya dengan menyebutkan 5 informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi, globalisasi, dan manfaatnya, memiliki skor 3. Pencapaian kedua, peserta didik mampu mengemukakan sudut pandangnya dengan menyebutkan 4 informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi, globalisasi, dan manfaatnya, memiliki skor 2. Pencapaian ketiga, peserta didik mampu mengemukakan sudut pandangnya dengan menyebutkan 3 informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi, globalisasi, dan manfaatnya, memiliki skor 1. Masuk akal. Masuk akal dapat diartikan sebagai pemahaman segala sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat, logis, dan mudah dicerna. Kemampuan menyatakan sebuah pendapat harus disertai alasan yang masuk akal. Contoh masuk akal. Guru memutar video YouTube tentang proses terjadinya hujan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan penyebab turunnya hujan dari perspektif siswa. Siswa diharapkan menyampaikan alasan dengan masuk akal. Setelah siswa memberikan tanggapannya, guru menjelaskan tentang penyebab turunnya hujan dengan masuk akal. Penjelasan guru mengacu pada data dan fakta yang ada di lapangan. Kemudian, guru membuat apersepsi mengenai fenomena hujan agar tidak ada perbedaan pandangan. Penilaian masuk akal. Contoh soal, jelaskan pendapat Anda mengenai fenomena turunnya hujan secara logis. Untuk rubrik penilaian aspek masuk akal, indikatornya menjelaskan terjadinya fenomena hujan dengan sudut pandang siswa secara logis. Pencapaian pertama, peserta didik mampu menjelaskan terjadinya fenomena hujan dengan sudut pandang siswa secara logis berdasarkan data dan fakta, memiliki skor 3. Pencapaian kedua, peserta didik mampu menjelaskan terjadinya fenomena hujan dengan sudut pandang siswa secara logis
setelah diberikan pemantik sebelumnya. Memiliki skor 2. Pencapaian ketiga. Peserta didik tidak mampu menjelaskan terjadinya fenomena hujan dengan sudut pandang siswa secara logis. Memiliki skor 1. Tidak biasa. Tidak biasa merupakan keanehan, keunikan, kelangkaan, jarang ditemui, atau jarang dilakukan. Hal tersebut membuat seseorang atau makhluk hidup lain melakukan suatu hal yang baru. Menurut Yosiani tahun 2014. Contoh tidak biasa. Pada penilaian perspektif siswa, sudut pandang siswa dikatakan tidak biasa apabila pandangan tersebut berbeda dengan siswa lainnya. Siswa mengungkapkan perspektifnya dengan logika dan pemikiran kritis, sehingga mampu membuat opini baru terhadap materi yang sedang dipelajari. Penilaian tidak biasa. Contoh soal: simpulkan proses terjadinya hujan asam berdasarkan infografis fenomena alam hujan asam. Untuk rubrik penilaian aspek tidak biasa, indikatornya menyimpulkan proses terjadinya hujan asam berdasarkan infografis fenomena alam hujan asam. Pencapaian pertama, peserta didik mampu menyimpulkan proses terjadinya hujan asam berdasarkan infografis fenomena alam hujan asam secara lengkap. Memiliki skor 3. Pencapaian kedua, peserta didik mampu menyimpulkan proses terjadinya hujan asam berdasarkan infografis fenomena alam hujan asam secara singkat. Memiliki skor 2. Pencapaian ketiga, peserta didik tidak mampu menyimpulkan proses terjadinya hujan asam berdasarkan infografis fenomena alam hujan asam. Memiliki skor 1. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.